Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Senja Praweni. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2024. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa analisis yang ada pada metode penelitian kualitatif. Di antaranya yaitu, yang pertama ada analisis framing. Nah, jadi framing itu mengenai bagaimana media melakukan pengemasan terhadap realitas dalam bentuk sebuah berita. Nah, supaya mudah dipahami, dapat dilihat pada gambar di mana seorang sebelah kanan yang berumpama seperti memegang pisau. Nah, ketika di framing oleh media, maka seseorang yang kirilah yang seakan-akan memegang pisau. Nah, jadi analisis framing merupakan salah satu metode analis teks yang berada pada kategori atau payung paradigma konstruktivistik, di mana paradigma ini memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural atau alamiah, tetapi merupakan hasil dari konstruksi sosial. Nah, media dapat menonjolkan beberapa aspek dan dapat menghilangkan sebagian media yang ingin mereka hilangkan. Di sini terdapat beberapa model analisis framing. Yang pertama merupakan model dari Zhongdang Pan dan Gerald Kosicki. Nah, dalam model ini untuk kita melihat bagaimana media itu memframing dan membingkai sebuah peristiwa sosial menjadi realitas media. Kita dapat membedahnya menggunakan model dari Zhongdang Pan dan Kosicki. Nah, di mana perangkatnya kita bisa gunakan dilihat dari sisi sintaksisnya dan skripnya, dari tematiknya dan dari retoriknya. Nah, di mana perangkat ini kita bisa gunakan dan melihat dari sintaksisnya, dari skripnya, dari tematiknya, dan dari retorisnya. Contohnya, kita bisa melihat sisi dari sintaksisnya, yaitu cara wartawan menyusun berita. Kita dapat mengamati headline, lead, latar, informasi, kutipan, sumber pertanyaan, dan penutup. Nah, untuk indikator lain yang dapat kita amati dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Contoh model lain yang dapat kita gunakan yaitu model dari Robert Ednam. Dalam model ini terdapat 4 perangkat untuk membedah suatu berita. Yang pertama yaitu ada define problems atau bagaimana media itu mendefinisikan suatu masalah. Kemudian ada diagnose causes, yaitu memperkirakan permasalahannya. Kemudian perangkat yang ketiga yaitu make moral judgment atau membuat keputusan moral. Kemudian perangkat yang terakhir yaitu treatment recommendation atau menekankan penyelesaian masalah. Oke, pada slide 4 ini yang akan kita bahas ada model terakhir, yaitu model dari tokoh William A. Jameson, di mana ia membagi 2 perangkat besar, yaitu framing device dan reasoning device. Framing device dan reasoning device nanti akan dibagi lagi menjadi beberapa perangkat kecil. Framing devices dibagi menjadi yang pertama ada metafora atau perumpamaan. Kemudian catchphrases, yaitu frasa-frasa yang digunakan menonjolkan wacana umumnya berupa slogan atau jargon. Kemudian yang ketiga eksemplar, yaitu mengaitkan bingkai dengan contoh-contoh atau mungkin juga dengan perbandingan untuk memperjelas bingkai yang tadi. Selanjutnya ada depiction, yaitu bagaimana menggambarkan suatu isu tadi yang sebenarnya seringkali menjadi atau bersifat konotatif. Nah, kemudian perangkat yang terakhir dari framing device yaitu terdapat visual image. Beralih ke reasoning device atau perangkat penalaran, di mana terdapat roots atau analisis sebab akibat. Kemudian terdapat appeals to principle atau premis-premis dasar, dan terdapat consequence atau efek dan konsekuensi yang didapat.